Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang project management dengan menggunakan Gantt ya. Jadi kita ketahui di software engineering di rekayasa perangkat lunak itu ada langkah project management, terutama pada pada langkah pembuatan Project Software Development Plan di SDP. Nah, di SDP ini ada beberapa poin penting yang ada di sini, terutama ada WBS, Work Breakdown Structure. Ini merupakan pelaporan hierarki atau langkah-langkah pengerjaan dalam proyek. Jadi nanti di WBS ini dijelaskan ya tahap-tahap pembangunan proyek itu seperti apa. Kemudian ada Gantt chart. Gantt chart ini biasanya digunakan untuk pengalokasian sumber daya. Jadi dalam menentukan tujuan biasanya dilakukan planning, scheduling, controlling. Nah, ini ada estimasi waktu, ketergantungan antar tahapan proyek. Jadi nanti ada resource management juga di situ. Nah, gunanya untuk memenuhi ekspektasi kerja dari sebuah tim. Jadi untuk memenuhi target atau ekspektasi kerja, misalkan saya rencanakan untuk coding itu berapa hari. Nah, nanti tim dibagi untuk coding ini dan seterusnya. Jadi project ini bisa bisa rapi, bisa terschedule. Kalau misalkan ini di coding di bagian ini ada yang belum, nah nanti tinggal di handle orang lain untuk menyelesaikan itu. Jadi penggunaan Gantt chart ini penting harusnya sih. Kalau istilahnya di industri atau di perusahaan itu ada yang menyebut milestone. Nah, itu sama sih konsepnya seperti Gantt chart. Oke, di implementasi Gantt chart ini banyak sekali tool yang bisa digunakan. Nah, salah satunya itu menggunakan Project Libre. Project Libre ini salah satu aplikasi freeware ya. Kalau saya browsing tadi ada banyak sekali sih. Bisa pakai Project Libre atau menggunakan Gantt Project. Gantt Project ini juga free. Kalian bisa download, kalian bisa pakai, atau menggunakan Microsoft Project itu juga bisa. Tapi setelah saya coba beberapa aplikasi, nah yang cenderung mudah dan operasi fiturnya cukup lengkap itu ada di Project Libre. Nah, kali ini saya demokan tentang Project Libre. Untuk downloadnya silahkan dikunjungi di sini aja ya, di projectlibre.com, kemudian di download, pilih aja, nanti diarahkan ke source. Jadi pilih aja di bagian file, menyesuaikan dengan kondisi sistem operasinya, bisa exe atau div, rpm dan seterusnya. Nah, langsung saja kita buka yang tentang Project Libre. Nah, di tampilan awal di sini kita diminta untuk membuat project baru ya. Jadi create new project. Misalkan saya ingin membuat project tentang sistem informasi akademik kampus. Project manager silahkan diisi sesuai dengan proposal yang kemarin dibuat. Start date, nah ini tanggal mulai ya. Ini harusnya sih sebelumnya ya, atau dibuat tanggal sekarang, defaultnya tanggal sekarang. Nah, ini saya coba pakai tanggal 1, nanti kelihatan mana yang sedang proses, mana yang belum. Kalau sudah,
note ini bisa diisi deskripsi sih. Kalau enggak ya nggak usah, klik OK aja. Nah, di sini ada dua tampilan utama, yaitu untuk menginput listnya. Kemudian di sebelah kanan ini gunnya. Jadi gun chatnya itu ada di sini nanti. Nah, yang pertama kita harus inisialisasi apa aja nanti yang dikerjakan. Jadi kalau di contoh yang ada, nah ini silakan diambil contoh, bisa kalau yang ini. Nah, misalkan nih, yang pertama proses inisiasi, penentuan kebutuhan pengguna, pengumpulan data informasi. Di bawahnya, di breakdownnya ada wawancara, ada observasi, penentuan perangkat lunak, penentuan jadwal kerja, penentuan estimasi, dan seterusnya, sampai nanti ke closing, yaitu bagian maintenance. Nah, nanti kurang lebih Gantt chartnya seperti ini ya jadinya. Jadi prosesnya berapa hari, waktunya kapan sampai kapan itu kelihatan. Nah, mungkin nanti budgeting itu bisa masuk juga di sini. Nanti saya demokan juga. Oke, di pertama misalkan ini ada ini detailing. Di detailing ini ada analisa kebutuhan. Kemudian ada penggunaan pengumpulan ya. Pengumpulan data dan informasi. Di bawahnya ada wawancara. Kemudian ada observasi mungkin. Kemudian ada penentuan perangkat lunak ya. Terus estimasi biaya. Nah, di initialing ini analisis kebutuhan masuk di initialing. Jadi di bagian task kita pilih yang indent ya. Nah, jadi nanti menginduk ke initialing. Kemudian yang pengumpulan data informasi ini juga masuk di breakdownnya analisa dan analisa kebutuhan. Jadi kita pilih indent 2 kali. Jadi nanti ngesubnya ke analisa kebutuhan. Nah, wawancara ini masuk di pengumpulan data. Berarti kita klik indent sampai, nah ini sampai tanda minusnya ini kelihatan ya. Jadi kalau misalkan di hide atau di show itu nanti bisa. Nah, dilihat di sini di Gantt chartnya juga mulai terbentuk ya. Karena ini belum di setting, jadi kita biarkan dulu aja. Penentuan perangkat lunak dan penentuan estimasi biaya ini masuk di ini tiling. Jadi ini geser cukup 1 kali. Jadi lurus dengan analisis kebutuhan. Selanjutnya ada planning. Di planning ini harusnya paling kiri ya. Jadi kita outden. Nah, di planning ini ada analisa dan desain sistem. Di situ ada lagi analisa sistem, analisa desain, mungkin analisa proses bisnis. Kemudian di bawah ada analisa dan desain solusi sistem. Ada analisa sistem yang nanti ditawarkan ya. Terus ada perencanaan
perancangan, dokumen flow, kemudian ada perancangan sistem flow, kemudian mungkin ada perancangan DFD, atau mungkin pakai use case ya, perancangan, design, E dan O, input output, kemudian analisa, kebutuhan hardware dan software. Nah, di planning ya, ini harusnya masuk di planning. Kemudian analisa proses bisnis, ini masuknya di analisa dan desain ya. Kita klik indent 2 kali, kemudian analisa sampai dengan analisa hardware. Nah, ini masuk ke analisa proses bisnis. Kemudian di bawahnya ada yang ini kayaknya masuk di analisa desain. Jadi nanti lurus di analisa proses bisnis. Misalkan nanti sesuaikan aja ya dengan kebutuhannya. Executing, mulai dari perancangan basis data, kemudian ada mungkin di basis data ada struktur database, kemudian ada input data, nah ini executing harusnya masuk di saya kembalikan dulu. Nggak bisa ya. Nah, ini saya desain dulu aja deh. Kemudian ini saya desain. Oke, di executing di bawah ini ada perancangan desain. Harusnya masuknya ke sini. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Saya bikin baru aja deh. Input database hilang ya. Ini desain dulu paling mentok, kemudian ini masuk indent. Mungkin untuk menentukan indent sama outdent-nya belakangan ya, biar lebih enak ngaturnya sih. Nah, ini baru isi input data. Kemudian masuk di coding. Mungkin coding ini lurus ke bagian executing sih. Jadi lurusnya nanti ke perancangan basis data. Kemudian di bawahnya ada pembuatan interface, atau mungkin ada yang mau menuliskan detail coding, mungkin front end atau back end dulu. Kalau saya biasanya cenderung buat back end dulu, kemudian ada front end.
back end, front end ini masuk di coding, berarti indent ke kanan. Kemudian ada bagian controlling sekarang ya. Ya, di controlling ini ada testing aplikasi. Ini masuk di bagian controlling. Kemudian ada perencanaan testing. Jadi untuk untuk merencanakan testingnya seperti apa. Kemudian perencanaan testing. Kemudian pelaksanaan testing. Nah, ini harusnya masuk di bagian testing. Kemudian ada evaluasi ya. Evaluasi testing. Kemudian ada dokumentasi testing. Kemudian ada user. Jadi setelah testing biasanya buat sekalian ya user gate-nya. Nah, user gate ini harusnya masuk setelah testing. Jadi ini outdent ke kiri satu kali, lurus dengan testing aplikasi. Nah, selanjutnya ada closing. Di closing ini biasanya ada penyerahan dokumen aplikasi kepada vendor, kepada pengguna mungkin. Kemudian penyerahan user, wait, kemudian ada training, kemudian ada maintenance. Ini bentar. Oh, sudah. Nanti ini lurus ke closing. Kita indent. Nah, udah ya, kalau sudah tersusun apa aja nanti yang kita buat, baru menentukan durasi waktunya berapa lama ya. Jadi misalkan untuk yang poin babnya sama subbab ini nggak perlu diisi, nanti akan terisi otomatis ketika kita sudah mengisi poin-poin pentingnya ya. Misal wawancara ini dibuat 1 hari, observasi mungkin 5 hari, penentuan perangkat lunak mungkin 1 hari, penentuan estimasi biaya mungkin 4 hari. Kemudian nah ini akan terisi ya. Dan di sebelah kanan ini akan terbuat catnya, terbuat catnya sesuai dengan durasi waktunya. Analisa desain solusi ini mungkin 5 hari. Pembuatan dokumen flow 2 hari. Sistem flow 1 hari. DFD mungkin 2 hari. Desain I/O mungkin 3 hari. Analisis kebutuhan hardware software mungkin 5 hari. Struktur database 4 hari. Input data mungkin 3 hari. Input data pokok maksudnya. Kemudian backend, nah ini yang agak lama, mungkin 15 hari. Front end juga 15 hari. Controlling, testing mungkin karena perencanaan ya 1 hari mungkin. Perancangan 2 hari, pelaksanaan testing 6 hari karena harus dilakukan berulang-ulang misalkan. Evaluasinya selama berjalannya testing dievaluasi. Dokumentasi 3 hari mungkin. User gate ini 8 hari selama berjalannya testing dan evaluasi. Kemudian closing, penyerahan 2 hari mungkin. Ini 2 hari. Ini 8. Maintenance 10 hari. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Dan di sebelah kanan ini sudah muncul warna-warnanya, dan biasanya warna merah ini punya ketergantungan ya, atau apa ya istilahnya, kalau ini bermasalah berarti nanti mempengaruhi yang lain. Kalau berwarna merah. Nah, sementara karena ini belum kita set predesesornya, jadi ini masih rata semua ya. Mulai di hari Selasa ya. Oke. Predecessor ini merupakan routing. Jadi di mana proses itu melibatkan proses lain atau bergantung dengan proses lainnya. Misalkan untuk wawancara itu nggak ada ketergantungan, jadi karena ini proses awal. Nah, kemudian penentuan perangkat lunak, nah ini tergantung dengan hasil wawancara dan observasi. Nah, berarti predesesornya kita bisa isi dengan wawancara dan observasi. Mungkin karena observasinya lama ya, 5 hari, jadi kita ngambil di observasinya. Jadi di 5. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada gancet yang observasi itu akan penentuan perangkat lunak akan merujuk ke observasi. Jadi routingnya harus observasi dulu, baru perangkat lunak, dan di tanggalnya sudah menyesuaikan sendiri ya, jadi otomatis akan terbentuk. Kemudian estimasi biaya mungkin setelah 5 juga. Kemudian planning nggak perlu, atau mungkin planning kita rencanakan kalau sudah selesai tahap estimasi biaya. Jadi nah ini juga bergeser nanti. Kemudian ini juga 7. Ini 7. Analisa desain mungkin setelah ini 7 ya. Terus dokumen flow mungkin setelah analisa desain, yaitu nomor 11 ya. Sistem flow setelah 12. Kemudian ini 13. Ini 13. Ini setelah 14. Ini setelah misalkan sama. Analisa kebutuhan hardware ini sama dengan ketika nyusun sistem flow aja ya, berarti nomor 13. Nah, kemudian eksekusi setelah nomor 16. Nah, eksekusi setelah nomor 16, ini juga setelah nomor 16. Nah, ini lihat di tabelnya juga sudah mulai tersusun ya. Kemudian input data setelah menyusun struktur tabel ya, membuat database juga. Nah, itu nomor 19 misalkan. Kemudian yang ini codingnya setelah nomor 20. Karena ini terakhir 20 ya. Backend mulai dari 20. Terus front end-nya mungkin barengan atau mungkin setelah. Nah, ini misalkan backend sudah setengah jalan misalkan, terus kemudian ada beberapa tenaga bagian coding gitu yang kita pindahkan untuk mengerjakan front end, dan tanggalnya mungkin barengan ya. Misal ini 5 hari sudah selesai template-nya, selesai bangun pondasinya, kemudian ada sebagian yang diminta untuk mengerjakan front end. Jadi yang di sini misalkan saya kasih tanggal 15 itu sudah mulai, atau 20 deh. Tanggal 20 itu sudah mulai mengerjakan front end juga, selagi proses pengerjaan back end. Jadi kita geser tanggalnya aja. Nah, ini. Jadi di GAN-nya nanti otomatis dia menyesuaikan ya. Selama proses ini juga terjadi proses ini. Oke. Kemudian nah ini menyesuaikan setelah tanggal 23. Ini juga tanggal 23. Testing 23. Nah, yang ini mungkin setelah 26 ya. Nah, ini setelah 27.
setelah 28, setelah 29. User gate ini barengan waktu pelaksanaan testing ya. Berarti 28. Kemudian penyerahan dokumen. Nah, ini setelah 31 sih. Ini 31, ini mungkin 31 juga, 31 dan seterusnya. Jangan khawatir ya ketika kita sudah mengisikan predesesor seperti ini. Jadi ketika ini lebih aman sih harusnya. Ketika kita nambah baru, misal ya di sini ada nomor 31, acuannya yang nomor 31. Nah, 31 saya tambah baris, sementara masih kosong ya, masih 31. Kemudian ini saya tambahkan, misal di dokumen testing ini ada persetujuan misalkan, persetujuan dokumen. Nah, otomatis ya, yang ini juga menyesuaikan jadi 32 dan seterusnya. Nah, ini nggak perlu khawatir ketika ini nanti geser-geser ke bawah ya. Jadi tinggal menyesuaikan aja sih. Nah, itu tentang predecessor. Kemudian di sebelahnya ada resource sih. Ini saya geser ya. Saya kira cukup ini. Resource name. Nah, ini kebutuhan resource. Kebutuhan resource ini bisa dalam arti bahan, dalam arti pekerjaan, atau manusia atau tenaga manusia gitu ya. Jadi apapun resource itu bisa dimasukkan di sini. Nah, caranya dengan input di menu task, di menu resource, kemudian di bagian resource. Nah, di sini kita bisa inputkan, misal untuk apa aja tadi. Untuk pengumpulan data, penentuan perangkat lunak, misalkan untuk pengumpulan data sama analisa deh. Misal di resource, nah ini saya tambah pengumpulan data, kemudian ada analisa. Hardware dan software. Misalkan di pengumpulan data ini kita butuh untuk datang ke lokasi langsung wawancara, jadi mungkin butuh BBM ya. Kemudian di analisa hardware software ini mungkin kita perlu survei, jadi perlu kuota internet dan sebagainya. Nah, misal di sini ini perlunya material. Nah, yang ini mungkin ada tenaga ya, honor tenaga mungkin, atau mungkin di set material juga bisa, atau ada sendiri-sendiri nanti bisa ditambahkan banyak gitu. Kemudian email address bisa diisi emailnya masing-masing, labelnya juga bisa diisi sesuai ini atau yang lainnya. Kemudian grupnya ada. Nah, misalkan di sini di standard rate, wah ini defaultnya itu currency-nya dolar ya. Nah, currency rupiah ini bisa muncul ketika saya sudah setting di bagian currency ya. Kalau di di Linux di region dan language. Di language-nya saya pilih bahasa Indonesia. Jadi Ganchat ini dia menyesuaikan kondisi sistemnya ya, terutama di bagian currency. Kalau di menu-menu lainnya tetap bahasa Inggris ya, tapi di currency-nya ini fokusnya mengambil currency jadi di lokal setting komputernya. Nah, di sini saya ubah lokal settingnya di Indonesia, jadi currency-nya bisa rupiah. Oke, lanjut. Misalkan ini biayanya 500.000 misalkan. Cost per use-nya tadi berapa hari ya? Misal 5 hari ya. Satu harinya 100.000 misalkan. Kemudian di sini ini tadi analisa hardware ya. Analisa hardware mungkin 100
per jam ya ini. Misal 10.000 per jam. Ini cukup banyak sih. Overtime-nya nggak perlu lah. Kemudian cost per use ini 10.000. Atau mungkin ini dibuat 500.000 ya. Oh sorry, iya udah 10 lah. Nah kalau sudah, baru nanti balik lagi ke Gantt. Terus kemudian di bagian resource, nah misal di bagian wawancara ya, kita assign resource pengumpulan data. Oke, nah muncul di sini. Kemudian kalau kita lihat di Gantt, dia harusnya muncul juga ya. Nah ini, jadi resource-nya pengumpulan data. Kemudian ada estimasi analisa hardware ya, ini ya. Nah ini kita masukkan juga. Ini contoh aja ya, nanti menyesuaikan. Nah di sini juga muncul. Udah sampai saat ini sudah selesai ya harusnya. Nah gimana cara membuat reportnya, membuat laporannya? Jadi di sini itu banyak sekali sih. Misal di tax, di Gantt sendiri kita bisa kita bisa print preview. Nah ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti kita printnya pakai apa. Ini juga bisa kita ekspor dengan to PDF ya. Jadi kita bisa simpan sebagai PDF. Nah ini kalau tampilan fullnya seperti ini. Kalau mau ambil yang bagian ini aja juga bisa. Mau di print juga bisa. Nah ini untuk report di Gantt chart sendiri. Nah kemudian di sini itu ada fitur WBS ya. Nah WBS ini work breakdown structure. Nah di sini ini udah ada nih. Jadi di proses ini detailing, ini ada analisis kebutuhan, penentuan perangkat lunak, estimasi biaya, dan cost masing-masing itu juga sudah ada ya. Jadi udah ditulis sekalian budgetnya berapa, costnya, dan seterusnya. Nah ini nanti bisa di copy juga, bisa dicetak. Kemudian di sini ada tax ini di sini bisa terlihat projectnya sih, tanggal Desember misalkan. Nah ini proses wawancara, ini harusnya bisa selesai nih. Nah dan seterusnya. Kemudian di bagian network, nah ini path diagram sih. Jadi nah ini jadi bisa diambil juga. Kemudian di resource ini ada RBS, ada resource usage. Nah jadi itu sih, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya penggunaan Gantt chart ini. Dan nggak harus menggunakan Project Libre ya, bisa menggunakan Microsoft Project juga bisa, menggunakan Gantt Project bisa, atau menggunakan aplikasi atau tool-tool yang lain. Udah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.